Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu apa tujuan dari pembahasan kita kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini adalah memahami dan meneladani sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah yang menjadi akhir dari semua utusan atau biasa disebut dengan Khotamul Anbiya, yang berarti penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Kalau ada nabi lain kalau ada orang lain yang mengaku sebagai nabi, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah nabi palsu. Baik, jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan mengemban beberapa tugas, tapi tugas yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah di sebuah lingkungan atau wilayah yang pada saat itu ya akhlaknya sangat buruk sekali. Mereka masyarakat senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk kembali mengajarkan akhlak yang baik kepada mereka dan untuk semua manusia. Di lain itu Nabi Muhammad juga menjadi atau mendapatkan tugas untuk memimpin masyarakat, ya, menata kehidupan mereka, sosial budaya mereka. Juga beliau adalah pemimpin agama yang mengajarkan kita bagaimana supaya kita mengabdi atau menyembah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Lah, dari tugas-tugas tersebut, ya, ada satu tugas yang mana nantinya ketika beliau wafat harus diteruskan dan diemban oleh para sahabat beliau, yaitu tugas untuk memimpin umatnya. Tugas ini nantinya akan diemban oleh sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Lah, periode keempat sahabat ini biasa kita kenal dengan istilah periode Khulafaur Rasyidin atau khalifahnya Rasulullah. Oke, kita beranjak pada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi. Pada saat itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Abrohah. Abrohah ini merupakan raja yang sangat zalim. Dia berkendara ke Makkah menggunakan gajah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa si Abrohah ini kemudian ingin menghancurkan Ka'bah? Salah satu riwayat menjelaskan bahwa Abrohah ini iri dengan keramaian kota Makkah, ya, terutama Ka'bah. Karena Ka'bah di kota Makkah ini sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh dunia. Maka si Abrohah ini iri, kok enggak di kota saya yang ramai? Maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, maka pada tahun itu dikenal dengan nama tahun Dajjal. Nabi Muhammad merupakan putra dari Abdullah. Jadi nama ayah beliau adalah Abdullah. Abdullah ini putranya Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Jadi silsilah beliau itu ayahnya adalah Abdullah, kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sedangkan ibunya bernama Aminah, ya, dan kakek dari ibunya bernama Wahab. Beliau ini merupakan keturunan bangsa Quraisy. Ya, jadi bangsa Quraisy adalah salah satu bangsa yang dihormati, bangsa yang memiliki kekuatan yang besar pada zaman itu, terutama di kota Makkah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah pada waktu beliau masih berada di kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Sejak anak-anak hingga dewasa, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Beliau
tidak pernah berbohong, beliau adalah anak yang rajin, beliau adalah anak yang membanggakan orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beliau sangat dicintai oleh kalangan masyarakat pada waktu itu. Teladan apa sih yang bisa kita ambil dari sifat-sifat Nabi Muhammad? Yang pertama adalah ketabahan dan kejujurannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya sangat tabah, sangat sabar, dan sangat jujur. Ketika beliau masih kecil, ya saat beliau berumur 6 tahun, orang tuanya, ibunya meninggal, dan beliau sudah menjadi anak yatim piatu pada umur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun kakeknya meninggal, dan Nabi Muhammad kemudian diurus atau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad ketika menjalankan dakwahnya, atau ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau menjalankan amanat dari Allah, menjalankan tugas dari Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, beliau sangat dimusuhi oleh masyarakat Makkah pada waktu itu. Bahkan saudara-saudara beliau seperti paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab itu memusuhi beliau. Bahkan memusuhinya sampai ingin membunuh beliau. Tidak tanggung-tanggung ya. Itu adalah paman-paman beliau sendiri. Tapi Nabi Muhammad tetap menjalankan dan melanjutkan dakwahnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja, beliau mulai melakukan usaha dagang ya. Dulu sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad itu ikut berdagang dengan pamannya. Tapi ketika Nabi Muhammad itu sudah mulai mahir, maka kemudian Nabi Muhammad bekerja sama dengan salah satu bangsawan di kota Arab untuk kemudian menjualkan barang-barangnya lah. Karena Nabi Muhammad ini dikenal sangat jujur, maka barang-barang dagangan yang beliau jual itu laku sangat keras ya, laris sekali, sehingga banyak orang-orang yang kemudian suka dengan Nabi Muhammad karena kejujurannya. Itu sudah terkenal. Kemudian sifat selanjutnya yang harus kita teladani adalah bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Muhammad ini sudah terlihat ketika beliau masih muda. Pada waktu itu Nabi masih berusia 35 tahun, masih belum diangkat menjadi Rasul ya. Nabi di lingkungan tersebut ada suatu peristiwa, yaitu pembangunan Ka'bah atau perbaikan Ka'bah. Waktu itu dikarenakan banjir, Ka'bah mengalami kerusakan. Kemudian penduduk atau masyarakat Arab pada waktu itu memperbaikinya. Nah, setelah bangunan itu jadi, terdapat satu masalah. Masalahnya adalah peletakan Hajar Aswad ya. Jadi dari dulu sebelum Nabi Muhammad mengajarkan Islam, Hajar Aswad ini sudah dikenal sebagai batu yang sangat mulia, dikenal sebagai batu dari surga. Makanya kemudian kelompok-kelompok yang ada di situ berebutan untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke tempatnya. Nah, saat itu terjadi perselisihan yang sangat hebat, yang sangat keras antara kepala suku. Hampir-hampir mereka akan berperang untuk memperebutkan menempatkan Hajar Aswad ini. Nah, kemudian disepakati sebuah perjanjian bahwa besok siapa yang memasuki Ka'bah, memasuki wilayah Ka'bah dari salah satu pintu yang ditentukan, maka dialah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, kemudian ditunggu besoknya, ternyata yang masuk pertama kali melewati jalan itu adalah Nabi Muhammad, yang waktu itu belum menjadi nabi, yang masih Muhammad biasa, Muhammad sebagai pemuda yang terkenal kejujurannya. Kemudian ketika mereka mengetahui bahwa Muhammad mudahlah yang melewati itu, maka orang-orang semuanya rela, semuanya ikhlas. Oh ya sudah, kalau Muhammad yang memang harus meletakkan ya nggak apa-apa, karena semuanya mencintai Muhammad muda pada waktu itu. Kemudian dengan bijaksananya Nabi Muhammad mencoba merangkul semua pimpinan
kelompok-kelompok pada waktu itu, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak kemudian serta-merta mengambil Hajar Aswad kemudian meletakkannya sendiri, ya tidak. Tapi kemudian beliau mengambil surbannya, kemudian surban itu Nabi taruh di atas tanah, kemudian Hajar Aswad itu diambil, ditaruh di atas sorbannya, lalu para pemimpin kabilah itu dipanggil Nabi untuk memegang ujung-ujung dari sorban tersebut. Nah, kemudian mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad itu menuju ke tempatnya. Lah, kemudian disitulah Nabi Muhammad semakin dikenal sebagai orang yang bijaksana oleh mereka. Jadi semuanya merasa mempunyai hak, ya, sama-sama mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat mencintai keluarganya. Ya, jadi ada cerita suatu ketika Nabi Muhammad ini menggendong putrinya yang masih kecil, yaitu Fatimah. Pada waktu itu masih kecil, beliau menggendong putrinya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Hal itu juga pernah terjadi terhadap cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain, ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Pada waktu sujud, tiba-tiba kedua cucunya ini kemudian menaiki punggung beliau, ya. Jadi waktu Nabi sujud, punggung beliau dinaiki oleh cucunya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau diam, sujud. Beliau tidak kemudian langsung beranjak, tidak. Beliau diam sujud menunggu kedua cucunya ini turun, ya. Setelah cucunya turun, baru kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya, bangun dari sujud. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Nabi terhadap anak-anak, terutama keluarganya. Nabi Muhammad juga sangat sayang terhadap anak yatim, ya. Karena Nabi Muhammad juga seorang anak yatim piatu, maka beliau sangat paham sekali dengan perasaan anak-anak yatim, ya, terutama anak-anak yang ditinggal meninggal oleh para sahabat yang berperang membela agama. Nabi Muhammad sangat menyayangi mereka. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang mau merawat anak-anak yatim, maka kelak di surga orang itu akan berdekatan dengan Nabi Muhammad, ya. Jarak dekatnya bagaimana? Sedekat kedua jari telunjuk dan jari tengah. Beliau mengisyaratkannya, mereka akan berdekatan dengan saya sedekat ini, ya. Beliau membuat gestur seperti ini. Jadi sangat dekat antara jari telunjuk dan jari tengah ini kan sangat dekat. Berarti orang itu akan berada di samping beliau karena sangat dekatnya. Keteladanan selanjutnya yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad adalah beliau sangat menyayangi lingkungan. Beliau sangat peduli terhadap lingkungan, ya. Hal itu terbukti ketika beliau mengambil air wudhu, maka beliau menggunakan air wudhu secukupnya. Beliau tidak berlebihan, beliau tidak boros dalam menggunakan air. Karena apa? Karena air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Selain itu, Rasulullah juga membuat aturan ketika berperang, bahkan ketika umat Islam itu berperang, maka tidak boleh merusak tanaman-tanaman, ya. Ketika perang maka tidak boleh menebang pohon-pohon, tidak boleh merusak tanaman-tanaman atau kebun-kebun, tidak boleh. Padahal itu adalah saat perang. Itu merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad sangat peduli terhadap lingkungan. Maka kita juga harus meneladani sifat beliau ini dengan cara menjaga lingkungan agar selalu asri dan bisa dinikmati sampai cucu-cucu kelak. Yang terakhir yang patut kita teladani dari Nabi adalah Nabi Muhammad merupakan rahmatan lil alamin, atau beliau itu menyayangi seluruh alam semesta, ya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah pada masyarakat dalam kondisi akhlak yang sangat terpuruk,
ketika itu banyak orang tua yang membunuh anaknya sendiri, terutama yang perempuan, karena dianggap anak perempuan pada waktu itu tidak akan membawa kesejahteraan terhadap keluarga. Maka anak-anak perempuan yang lahir pada waktu itu dibunuh oleh orang tuanya. Untuk itulah Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak mereka dengan tujuan merubah tatanan hidup yang pada saat itu sangat hancur, ya. Pada saat itu banyak terjadi perbuatan maksiat dan dosa, maka Nabi Muhammad mengajarkan hal-hal kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama. Dan hal itu tidak hanya berlaku pada masyarakat waktu itu saja, tapi sampai hari ini, sampai besok, sampai seterusnya, ajaran-ajaran beliau ini akan terus kita laksanakan, akan terus abadi, dan akan terus kita teladani. Baik, demikian kisah yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune setangai